Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta ikhlasnya Fatihah dihadiahkan satu kepada Imam Masjid Ciganjur. Sahabat kami namanya Aksin, orang Kudus. Kemudian istrinya Mas Budi ya kemarin itu. Ya. Iya Budiono. Kemudian adiknya Ibu Sinta Nuria. Pokoknya dalam minggu kemarin lah itu. Semua ya, berangkat. Semua itu kan. Mohon hadiah Fatihahnya yang ditujukan kepada orang tiga ini semoga dimaafkan dosanya dan dijembarkan kuburannya bikulli niyatin sholihah. Syai'ulamul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Tampaknya malam Senin ini kita terakhir. Terus terang saja saya ikutnya tanggal 21. Biar cepat gitu loh. Usaha kedawan kalau sampai ngikutan itu kedawan nambah lagi satu hari. Saya ngikut Muhammadiyah aja gitu cepet gitu. Dan mari gitu kan. Udah lagi akhir taraweh, lagi akhir taraweh. Kita kan akhir syami gitu kan. Rahimahullah gitu. Ya cuma untuk sayanya tuh mazhabnya nggak begitu. Mazhabnya tuh man ro'a minkumus syahra fal yasum. Pakainya asyahro. Apakah nanti tanggal 20 itu bisa dilihat atau tidak? Saya sudah diancam oleh Lajnah Falakiyah, dibuktikan semuanya secara perhitungan hisab. Katanya ada al-hisab bil aini, ya saya juga nggak tahu kan. Setahu saya ya hisab ya perhitungan, belajar ilmu falak. Tapi waman ro'a minkum, hadisnya itu ro'a, bukan waman hasaba, itu minkum pakainya ro'a. Barang siapa yang melotot gitu loh kata kira gitu kan, delok gitu. Kita tunggu nanti tanggal 20 itu, salah lihat ya, tanggal 20 itu ada terang bulan, ada bulan enggak? Kaget tadi saya ada bulan madhab ke sini. Kalau dalam perhitungannya itu masih di bawah 3 derajat, tidak mungkin akan dilihat. Nah ini yang jadi permasalahan, jadi ikhtilaf dari lama. Bertentangan. Yang bilang ya NU itu kan matanya picek-picek gitu kan. Orang NU kampungan gitu kan. Begitu ada alat kok nggak bisa pakai alat. Itu pun juga saya pakai udah pakai alat yang di BOS apa itu yang di Bandung itu apa? Boska sendiri itu nggak ngelihat. Sepakat dengan ulama Boska itu mengatakan kalau di bawah itu ragu takut masih apakah itu bayangan. Orang matahari terbenam bukan kamu lihatnya kan kalau matahari terbenam yang menurut falak kan maghrib kan tuh. Bukan ketika asar. Pergeseran antara rembulan dengan matahari itu ketika asar. Gitu loh. Bukan waktu surupnya kerengenge, beleng itu terus keluar. Bukan. Makanya marsad atau kita yang melihat itu tuh pakainya waktu asar. Lah kalau asar itu ketutupan wain humma alaihi. Kalau ketutupan awan maka disempurnakan gitu loh.
Karena begini nih ya, ceritanya tuh. Kalau di awal itu kalau sudah fal yasum, kalau ngelihat bulan maka wajib. Kalau yang ini kalau bulan maka buka. Ini menyangkut haram, kalau masih dilanggar maka haram hukumnya puasa siapapun juga. Maka dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri itu kali lagi nggak usah ngomong lagi lah cerita itu Idul Fitri kembali ke fitrah ke apa itu hanya bahasa saja. Idul Fitri itu namanya hari di mana ente pagi-pagi sudah sarapan docang kalau di Cirebon, kalau pagi-pagi sarapan ketupat, iftar, fitrun itu nggak ada kembali ke fitrah. Fatara yuftiru iftaron. Itu selamat pagi-pagi sarapan. Hari raya sarapan bukan kembali kepada fitrahnya. Ya memang betul kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu suci, betul itu kalau fitrah. Ente sholatnya sholat usolli sunnata fardhul fitrati, sunnatal fitrati enggak kan? Enggak. Usolli sunnatal fitri apa fitri? Idul Fitri. Nanti kata-kata Aid itu bukan kembali. Aid itu hari raya. Bukan kembali ke fitrah. Aid bukan itu ada ya itu aidan, bukan aidun. Aidun itu kembali ke fitrah, maka doanya minal aidin wal faizin. Bukan kembali ke fitrah, itu doanya. Dibahas lagi habis-habisan. Tenaga habis nih besok ini. Tanggal 20 nih, 21-nya ada orang takbiran. Yang satu bupati sudah mengeluarkan bukan dekret atau pengumuman dilarang menggunakan alun-alun. Wah, ini rame bakalan gitu kan. Yang satunya alun-alunnya siapa gitu kan. Nanti rame akan begitu kan. Gitu. Wong desa ora melok gitu kan. Rebutan alun-alun. Karena sembayangnya pengennya di alun-alun. Orang NU nggak mau kehujanan, pengennya sholat itu di masjid. Dapat nama tahiyatul masjid, bisa juga tahiyatul masjid juga dapat, iktikaf juga dapat. Kalau di alun-alun apakah dapat iktikaf? Masuk alun-alun nawaitul iktikaf, ada nggak ceritanya pakai nama? Nggak ada. Usolli sunnata tahiyatal alun-alun. Nggak ada. Maka sholat itu kan. Ini si Nabi mengajarkan di lapangan. Ya monggo saja di lapangan, silakan. Kita umumnya orang NU itu di masjid karena mendapatkan berapa keberkahan. Sampean ke masjid dengan takbiran ngantuk-ngantuk, biasanya tidur kan habis subuh. Sekarang pagi sarapannya kebanyakan, ya kan? Ya kan, biasanya sahurnya pecel lele juga kepalanya aja karena sisa kemarin gitu kan. Sekarang Idul Fitri, wah, gitu kan, balas dendam. Ya kalau diniatin masuk ke masjid pakai iktikaf ya dapat pahala gitu loh. Sambil Allahu Akbar Allah. Kan 6:30 itu. Dimulainya itu mesti 6:30 rata. Karena panas qadra rumhin. Zaman dulu itu ya pakainya tumbak gitu. Artinya ya 6:30 dimulai, kalau sudah panasnya kerenyem-kerenyem itu boleh silakan Anda sholat fitrah, Idul Fitri, supaya membedakan mana itu ya kan sholat subuh, mana itu sholat Idul Fitri, mana yang biasa sholat apa subuh digandeng kunutnya gitu kan, bisa gitu kan.
Itu bisa membedakan. Maka rokaatnya juga dibedakan dan tata caranya juga dibedakan. Istimewa. Orang diperbincangkan. Kemarin malam gerhana, pada sholat gerhana enggak itu? Boten sumerap. Gerhana kemana kitanya? Kalau enggak skak gitu kan, ya kan. Ya nggak apa-apa ya, umat tuh ada yang begitu. Kalau Nur kan begitu dengar gerhana, Nur langsung ke Istiqlal. Cuma kebablasan ke jalan antara di sana ngetemnya gitu kan. Sampai Mabes dong. Hampir ke Mabes. Umumin kunci motor saya. Pengumuman kunci apa itu punya motor, saya bingung. Saya itu baru tahu bukan Hendra namanya, Henra gitu. Pengumuman namanya bukan Hendra, namanya Henra gitu kan. Habib Hendra, baru tahu tadi di tasnya di situ. Ini punya siapa sih ini gitu, tas ada di sini. Tas bekas kemarin tulisannya Hendra gitu. Kalau Hendro kan bahasa Jawa ya, ini bahasa Betawi Hendra. Ya. Itu ya, itu penjelasan, mendahului penjelasan lah. Karena kemarin besok kalau terjadi nanti kan tanggal 20 tuh Pemda Menteri Agama itu kan rapat isbat, namanya ketetapan isbat Ru'yatul Hilal gitu kan. Nah, kalau kita kan susah di sini negaranya tropis. Kalau di Mekah di sana kan subtropis dan isinya pasir melulu kan gampang ngeliat bulan. Di sini kan sulit gitu kan. Kemarin gerhana aja kita nggak tahu, ya kan? Padahal kenceng kemarin itu gerhananya. Cuma karena kita nggak tahu ya tenang gitulah. Jadi kalau kita nantinya ngomong kita tuh apa? Kalau Nahdien itu ya bil hisab, dihitung. Pakai ada namanya, ya nurut astronot lah begitu. Astrologinya begitu. Taruh di sini sampai sini, ini sampai sini. Matahari sekarang hari ini sini. Diurut itu. Kalau di dalam falak itu nggak mungkin pelajaran satu saja ketinggalan. Nggak nyambung itu. Kalau di ilmu falak. Terbutkan. Pada titiknya lajnah falakiyah menentukan, udah kirim ke saya suratnya itu kurang dari 3 derajat. Kesepakatannya para ahli falak se-Asia Tenggara, kalau kurang daripada 3 derajat, maka puasanya disempurnakan. Itu terserah. Pengen yang 21 hari Jumat, monggo. Kita kan yang 22 monggo. Kalau saya sih pengennya 21 biar sepet gitu mas. Itu kalau bau kopi itu masya Allah, masuk ke Starbucks itu, itu kayak, kenapa gitu, puyengnya bukan main. Untung saya udah nggak ngerokok, jadi lewat Starbucks tuh tenang-tenang aja. Oh gitu ya. Itu pendapatnya gitu yang kita sampaikan nanti. Jangan geger, gimana, ini bagaimana. Ya mau nggak saja dipilih. Mau 21 apa 22. Saya terus terang saja pengen 21 biar cepat selesai gitu kan. 21 saya udah pagi-pagi udah. Allahu Akbar Allah. Perkara sholat Idul Fitrinya ngikut NU, lain lagi kan. Ya itu kan. Jadi tanggal 21 saya sudah sarapan. Sholatnya nanti tanggal 22 udah gitu kan, enak kan. Ya monggo, nggak ngaji ini. Mata saya udah nggak kelihatan itu ke kanan itu, yang kanan. Aturannya operasi sekarang nggak operasi. Tapi kalau ngeliat orang ayu tuh kelihatan gitu kan. Ngelihat duit gitu, THR kelihatan gitu kan. Ngelihat duit, THR kelihatan apa biar kedengeran.
Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara. Itu kan ya. Kang. Ini ribut makanan aja dari tadi. Orang udah anyut kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini kan ada nih kelompok orang kafir ini kan. Ya sampai sekarang ada. Coba ya Muhammad kata ngomong tuh sama mereka tuh. Siapa sih kamu yang membelikan mobil? Siapa yang kamu ngerjakin ini dan lain sebagainya? Itu kan. Siapa sih yang mau bikin pendengaran? Siapa sih yang bapak penglihatan dan lain sebagainya? Siapa sih yang jalankan bulan, matahari, perahu di lautan gitu? Macam-macam udah diterangkan dari awal sampai akhir gitu kan. Orang musyrik tadi, orang kafir tadi, siapa yang menghidupkan sesuatu yang tadinya mati menjadi hidup, yang hidup jadi mati? Ya kan? Yang hidup jadi mati itu apa itu? Ya kamu itu kan yang hidup jadi mati. Tapi asalnya kan dari mati menjadi hidup. Asalnya kalian kan mati ini, barang-barang mati diproses menjadi barang mimma indafih. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Pating jelenggenek ini kan asalnya kan dari air yang sangat menjijikkan. Jadi sekarang gitu kepada kurang ajar sama Tuhannya. Pasti mereka mengatakan fasayakunullah. Kata orang kafir di Mekah kata Allah kok Gusti Allah kalau sekarang itu kan. Allah. Ingat kalimat ini sudah dikenal kalimat Allah. Kalau waktu zaman pertama turun Iqra bismi rabbik masih belum dikatakan lafaz Allah belum dikenal. Tapi kalimat ahadun ahad itu sudah dikenal waktu zamannya Bilal digebukin sama orang kafir nyebutnya ahadun ahad. Iqra bismi rabbik. Ayat pertamanya kan begitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ma'ana biqari'in. Saya nggak bisa baca. Jibril masih nggak ngerti Tuhanmu, masih tetap pasti menggunakan ahadun ahad. Itu yang namanya masih agama Hanif. Hanif itu agama yang termasuk wa ma'ana minal musyrikin. Itu Hanif. Belum ada Islam ketika itu. Kalau yang namanya Hanif itu wa ma'ana minal musyrikin, kita tidak menyekutukan Tuhan. Tapi agama aku adalah agama Hanif. Mereka jawab Allah, sudah kenal itu lafaz Allah. Kamu kira lafaz Abdul Jalala itu gampang lah? Susah. Bagi orang Arabnya susah kok. Masalah gitu kan, sama dengan orang kita. Lafaz Allah, Allah ente aja azan Allahu Akbar apa Allahu Akbar, apa ha? Oh apa ha sih kalau azan?
Yang kebanyakan kan Al-Fatihah. Oh, Allahu Akbar Allah. Kemarin yang menang orang Indonesia jelas Fatihah A. Jawabnya itu Fatihah kan begitu Allah kan itu. Padahal Allah. Susah lafzul jalalah itu. Saya ngaji lafzul jalalah di pasar Terkempek. Telung wulan sampai dilelep-lelepakan balong saya itu. Ayo aja berangkat. Jauh itu letaknya ada kira-kira 8 kilo, kalau dari jalan ke sananya 2 kilo. Nguber-nguber lafaz Abdul Jalalah itu. Menangnya ya tadi itu. Maki Umar yang terakhir itu kok innaka hamidum majid itu kan. Baca tahiyat kan innaka hamidum majid terakhirnya kan. Salah. Innaka hamidum majid. Salah. Saking kesel ya saya ya. Kurang ajar nih kiai menyalahkan muridnya mulu nih. Saya udah fasih bener. Innaka hamidul majid. Bener, pulang sana. Bapak kamu namanya Dul Majid. Itu pulang. Ada lagi ngodain saya ke kiai itu. Karena bapak saya namanya Abdul Majid. Begitu nama saya Abdul Majid, saya suruh pulang. Maka saya 3 bulan terakhir nggak pindah-pindah. Tapi yang karena ikut kiai ya begitu, ayo aja bolak-balik. Fakul katakanlah ya Muhammad, afala tatakun. Kok kelihatannya itu kamu tuh kalau ngelihat mengatakan Allah berarti orang bertakwa. Pertanyaan kan meledek. Benar nggak sih kamu bertakwa gitu kan? Meledek kan itu kan. Terus lanjut. Fazalikumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Fama dafa'ul haq bil dhalal. Fa'anna tusrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasayaqulu annahum la yu'minun. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, sudah menjabat lafadznya Allah, ya kan? Kata Allah, ya Allah itu adalah Tuhan kamu, man gitu kan? Yang benar itu adalah Allah Tuhan kamu tuh, bukan yang ada di depan Ka'bah yang namanya U'lu Hubal. Dibilang orang kafir yang paling goblok itu kafir Quraisy. Orang sih bikin patung batu ya nggak bisa dibawa pulang. Orang kafir itu dibawa pulang dari makanan. Selesai sholat dibawa pulang dimakan sendiri itu. Tuhan dimakan di situ ya, goblok gitu katanya. Fa maza ba'dal haqqi. Terus bagaimana kalau kamu mengatakan itu kebenaran Allah kamu? Illa dolal. Terus apa ceritamu setelah itu gitu kan? Wana tusrafun. Mau apa lagi? Itu nanti tanda-tandanya orang fasik. Mengaku dengan keberadaan Allah hanya di mulut saja. Sebetulnya dia itu la yu'minun, tidak beriman. Gantian saya mau minum dulu. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa annahu tufakun. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk
kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali. Katakanlah Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Itu anak-anak takut jatuh saya itu. Qul, salah. Qul, katakanlah ya Muhammad. Coba tadi itu yang kamu sembah itu dari berhala-berhala itu, coba kamu potong ayam dari depan itu, apa mau hidup lagi? Bisa hidup lagi kalau kamu motong ayam di depan mereka? Enggak tuh. Itu kan? Apakah itu patung kamu yang gede-gede itu akan menunjukkan kamu nunjuk gitu kan patungnya, woi jalan yang benar itu ke sana, apa begitu? Enggak. Ini dialognya Nabi Muhammad lagi menangani masalah orang-orang kafir Quraisy. Siapa coba akhirnya mayyahdi ilal haq? Muhammad, katakanlah bahwa Allah lah yang menunjukkan akan kebenaran. Jadi hidayat itu karena Allah. Ini dari sini kan, bukan hidayat orang Bandung. Hidayat orang Bandung udah pulang tadi. Itu tukang peyem, ya kan? Tape. Peyem kan asalnya orang Jawa sebetulnya itu. Peyembuan. Bukan asalnya mbok yem. Tape yang dikasih ragi itu yang jualan ke Bandung itu mbok yem. Sampai akhirnya nggak bisa ngomong orang Bandung, mbok siapa sih yang pagi-pagi jualan singkong yang akhirnya jadi singkongnya itu namanya peyem. Ama orang Betawi diterusin peyembuan. Betawi sekarang gitu, Nur itu termasuknya. Iya. Wa ma ya'tabiku, saya lompat lagi. Wa ma yattabi'u aksarum illa dhanna. Inna dhanna la yughni 'anil haqqi. Hanya duga-dugaan saja kamu itu. Orang wujudnya juga nggak bisa apa-apa, gitu kan? Innallaha alimum bima yaf'alun. Lanjut, wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'an an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Iya, Al-Quran itu sudah menjelaskan. Kita tuh percaya dengan inna hadzal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kita percaya ada suhufnya Ibrahim, kita percaya ada suhufnya Musa. Kok sampai yang pegang suhuf sudah disebutkan nanti pada akhir zaman itu ada seorang nabi, itu bertentangan itu nanti. Di Barnabas tidak menyebutkan Ahmad tapi menyebutkan apa gitu namanya. Rame di situ, sekarang lagi rame gitu kan. Sampai sekarang ada itu Nabi Muhammad itu asalnya dari India. Terus sungai Gangga itu merembes akhirnya menjadi air Zam-Zam. Terus karep-karepmu aja gitu kan. Nanti kalau dites DNA-nya beda ribut. Suruh siapa tes DNA? Nggak tahu.
Am yaqulu tarun, kamu itu coba Paula. Quran ada nggak sekarang sampai detik ini orang membikin Quran? Orang dulu zaman dulu aja masih ada Pak. Mereka para ahli sastra ketika itu. Karena Quran diturunkan ketika itu kafir Quraisy itu jago-jago bener sastra. Saya ngaji sama Gus Dur sastra-sastra sebelum Islam. Qaul Mutanabbi, Farozdak, itu Gus Dur apal syairnya itu. Dulu kalau apal 4 sampai 10 4 sampai dengan 10 syair dapat perempuan. Syairnya dibaca di depan multazam, tulisannya ditempelkan di Ka'bah, hadiahnya dapat perempuan. Sehingga Allah menurunkan Quran untuk memberikan tandingan dari para penyair-penyair itu. Orang muda Quran sudah turun aja masih ada yang iseng bikin Quran dengan kalimat al-filu ma huwal fil, gitu kan. Al-filu hayawanun lahu zambun tawil. Apa itu yang dinamakan gajah? Gajah itu yang punya belalai. Itu kalau diterjemahkan pakai bahasa Arab, ya nggak ada isinya. Suruh bikin tambah. Nah ini ada yang salah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih. Ada dannya ya. Dari mana itu dannya? Nggak ada wawunya kok. Ada nggak wawunya? Nah, ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa warrohim? Enggak. Artinya tafsir itu perlu ditinjau kembali, dijelaskan lagi. Nah, baru mikir kan, oh iya gitu kan. Itu urusannya ahli tafsir. Jangan ente coba-coba gitu kan. Baru hafal juz amma sudah pidato ngalor ngidul. Pak Quraisy Shihab disalahkan. Ada ustadz itu nyalakan Pak Quraisy oleh belajar mati-matian sampai dia menulis tafsir masih disalahkan. Yang nyalakan itu tidak dengan ngarang tafsir lagi gitu. Ini loh saingannya Al-Misbah. Enggak tuh. Ngomong ngacaprak gak karuan-karuan. Padahal baru tamat juz amma baru khatam kemarin gitu kan. Baru khatam khotmul Quran bil hifdi. Terus juga disebutkan kan khotmul Quran bil hifdinya bukannya satu Quran komplit, baru 30 juz. Suruh tuh orang begitu tuh suruh mondok lagi ke pesantren Cirebon namanya Kempek. Kalau nggak menyon mulutnya. Al-Fatihah aja 3 bulan saya tuh di Ki Umar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngomong ini lu nggak masuk ke sini ribut. Kurang. Wah, ambekan habis lah. Dinasir. Kalau sekarang nggak bisa pakai soundnya itu karena gigi saya sudah ompong. Remnya blong. Rihlatas sita iwas soif itu. Ngeplos. Ihdinas siratal mustaqim. Mulutnya diem. Siratal, anak sekarang sih nggak bisa dolin gitu kan. Yasin baru hafal kemarin dites
perasaan Yasin wal Qur'anul Hakim nakal min suratul Musalim tanzilan rahmatun terus langsung gejlug, ya kan? Langsung apa ayat yang terakhir Yasin? Para faida radallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. 3 kebet dilewat. Saking itu biasanya Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban kan rame-rame ya, tapi ada yang modelnya kenceng gitu kan. Di sini qul fa'tu bi suratin mim misli. Katakan Muhammad, coba bisa enggak tuh bikin 1 surat aja seperti Al-Quran. Sampai sekarang belum ada bisa membuktikan seluruh dunia walaupun dia ahli bahasa tidak bisa membuat apa artinya, membuat ya sudah nggak artinya persis dengan apa yang surat itu, lagunya beda nggak apa-apa gitu kan. Yang sama saja, yang bacaannya sama saja, ente lagi keder kan, qul ya ayyuhal kafirun itu kan lahir keluar setelah itu orang dibaca sama sahabat. Orang sahabat datang habis mendem minum AO langsung sholat. Bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, enggak badbud, enggak lakum dinukum. Akhirnya ayat Quran turun wala taqrabus sholata wa antum sekarat gitu kan. Wa antum sukara. Jadi kalau lagi maboknya saja dulu diberhentikan dulu baru kamu sholat. Jangan masih ngalor ngidul. Aku nggak mabok kok, biasanya begitu kan orang mabok. Ya itu koboi kampung kan begitu. Wah, yang ngaku tuh baru minum 1 seloki aja udah dengkayangan gitu kan. Iya, biasanya minum es cendol ke kota ke Jakarta minum AO. Minum cap curut. Ngomongnya aku tidak mabok loh, malah sempoyong liar, gelir kan gini lah. Terus ngomongnya gitu ya, tinggal jorokan aja. Terus kalau itu mabok luar golok. Siapa lawan? Nggak ada orang mabok itu bawa begitu, itu cuma hanya pantas-pantas saja. Terus kalau sudah mabok itu diem aja, nggak ada yang mabok terus. Itu maboknya baru setengah seloki, itu kan buat pantas-pantas. Kira-kira kalau mangap begini bau jengkol enggak gitu kan. Kalau mabok beneran nggak bisa segitu tuh. Sekarang lagi mahal karena banyak yang digerebek. Nah, di Pasar Manggis, ayo saya anterin, nggak jauh dari rumah. Di mana? Ada di sono Pasar Ayam. Nggak dapet. Yang Johnny Walker aja 20, pakainya kelok soklinya kecil, 20 Johnny Walker. Belum lagi double check. Wah, nggak tahu lah namanya udah. Nanti dikira saya sering ke situ. Padahal ya. Bal kazzabu bima lam yahitu bi ilmi. Akhirnya kan ditambah-tambah. Ilmunya nggak ada, ditambah-tambah. Ini loh Quran, ini loh ini. Pidatonya kenceng. Padahal salah. Walam yatihim ta'wiluhu. Nah, untuk mendakwil Quran, menafsirin Quran itu ada nanti di sana di dalam ilmu tafsir beda antara takwil dengan tafsir. Ada yang mengatakan itu sama. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Dulu juga begini, man. Zamannya Nabi Musa ini begini. Udah dikasih 10 Commandment ditafsirin ya enggak kelompok Musa Samiri ada. Terus jangan semua Yahudi itu salah, Yahudi ada juga yang benar. Ribut kan kemarin, padahal itu kasusnya yang
di Masjidil Aqsa itu nggak diceritakan di TV. Ada kelompok pemuda masuk ke masjid bikin kacau, nggak ada di situ. Bawa apa? Kalau bahasa Cirebon bawa bledogan, gitu. Apalagi bawa jorosan ke dalam masjid diniati untuk goda orang Yahudi mau acara Jumat Palem. Kan sama itu harinya. Itu tahun 2021 tuh ada juga udah kejadian. Itu tidak terekspos. Yang ada tuh digebugin aja kan. Polisi masuk tuh nguber-nguber itu, dicari itu anak itu. Akhirnya biadab gitu kan. Salah itu. Wah, membela Israel ya gitu. Tidak. Saya membela Israel dan membela Palestina. Palestina itu ada orangnya, nggak ada negaranya. Israel ada negaranya, nggak ada orangnya. Kalau soal senjata nggak seimbang memang. Kurang niat merdekanya itu kurang. Waktu ada anak Palestina di sini ngomong, saya begitu, saya bilang begitu, kurang. Indonesia pakai bambu runcing selesai. Roket terus jebret. Itu pasukannya kamu yang kalau lagi gotong mayat itu Allahu Akbar. Itu kemana saya bilang. Kan ada tuh kalian lihat kan sering kalau lagi gotong mayat Allahu Akbar. Itu kemana ketika itu tuh kemana? Nggak ada tuh serangan balasan. Yang ada serangan balasan itu pakai roket. Kemudian ada serangan balasan itu dari kelompok Libanon. Padahal banyak sekali kalau niat genjot ketika itu. Marahnya, alah ngapain sih ngurusin Palestina gitu. Ini saya kalau ngomong begitu saya ditawur. Kebugi juga sama orang lain. Saya katakan, ya itulah seneng mereka itu mengedarkan proposal. Proyek lagi kok. Wow, kan negara gitu kan. Arabnya sendiri nggak berani. 50% di Kuwait itu orang Palestina. Ingat dulu pernah Palestina itu diusir dari Mesir. Ingat dulu Palestina dari Yordan. Dan pernah Yasir Arafat itu diusir dari Palestina, pindah ke Tunis. Masa meninggalkan negaranya? Yang bener aja. Kalau niat kayak orang Indonesia kan jalal waton, hubul wadon minal iman. Hubul wadon apa hubul waton? Iya kan, masih hebatan orang Indonesia. Batanya di sini imam masjid itu ya biasa doakan. Ya kita kondem tetap mengecam apa. Tapi apa kita bagaimana kelanjutannya? Ada usulan sekarang Liga Arab mengusulkan untuk mengirimkan pasukan PBB menjadi dewan melalui Dewan Keamanan, pasukannya ditaruh. Saya setuju. Tapi jangan pasukannya orang Islam dulu. Nanti ribut lagi. Pasukan siapa kan ditaruh di situ untuk menjaga supaya polisinya Israel tuh masuk. Karena mereka pegang senjata, orang kita nggak pegang berata. Orang bledogan lawan polisi, ya kalah lah gitu kan. Itu pemuda Pancasila, pemuda Palestina yang bawa belum nggak disorot. Karena mereka mau menjegal orang Yahudi itu. Memang lingkungan itu dikuasai sama Yahudi itu besar sekali, pembagiannya nggak seimbang. di Hebron, kalau ini saya begini, orang Islam cuma dapat situ tuh. Orang padahal rebutan Nabi Ibrahim, kuburannya satu, dia mengakui Nabi Ibrahim. Orang Kristen juga mengakui adanya Nabi Ibrahim. Orang Kristen dapatnya 2 kali kamar itu, tapi orang Yahudi sablak-ablak begini. Sablak-ablak itu apa sih? Selebar ini. Saya menyaksikan kok.
Kalau saya orang Islamnya, kalau mau ziarah itu orang dari luar negeri, mesti izin dulu, izinnya sulit. Masuk ke kuburannya Nabi Ibrahim. Yahudi enak, cengkang, cengking, cengkong, yang gondrong-gondrong tuh. Dikasih kesempatan besar. Itu yang tidak adil. Nggak jauh daripada Yerusalem Timur ke Ibrahim itu 8 kilo kok, emak. Nggak jauh. Dan apakah masyarakat Yahudinya senang dengan perilakunya polisi? Belum tentu. Elit-elit politik ya yang setuju. Maka kita harus belajar apa itu Yudaism, apa itu Zionism. Itu perlu kita pelajarin di situ. Orang nggak tahu Zionism dan ribut. Bapaknya cuma satu, Nabi Ibrahim. Ayo, turunannya kan satu, turunan yang satu Nabi Yakub yang dikatakan Israel. Yang satu yang padahal Palestina turunannya siapa? Nah, kalau diceritain Palestina turunannya siapa? Karena lewat saja orang Arab ke situ gitu. Dulu ceritanya Goliat itu kan dari Israel, dari Palestina. Kalah tuh Goliat lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang mana? Israel, Bani Israel itu marah. Kalau disebutin kenyataannya begitu. Palestina itu adalah kelompok yang tadinya itu datang dari dataran Eropa, masuk ke situ mendudukin daerah itu. Maka namanya jalan Palestina. Sejarahnya baru tahu sejarahnya sekarang, tidak ceritanya dari dulu-dulu itu kan. Kalau mau dendam itu orang Israel, kenapa tidak sama orang Mesir? Ayo, yang ngusir mereka turunannya Nabi Musa dari Mesir siapa? Yang nguber-nguber Bani Israel nyebrang laut siapa? Fir'aun kan? Ya, iya. Kenapa nggak lawan Mesir apa turunannya gitu kan? Yang bunuh mereka di Austerlitz, di Austria, itu orang Jerman. Kenapa berantemnya sama orang Palestina? Nggak mutu blas kalau bahas itu tuh nggak mutu gitu kan. Makanya kan kalau ada perang itu namanya perang Arab dan Israel. Bukan perang Arab Islam sama orang Yahudi. Nggak ada ceritanya perang Arab sama Israel. Israel ya Arabnya sekarang popar kafir gitu kan. Nggak pernah bantu, tapi yang satunya seneng dibantu terus. Belum tentu kalau dimerdekakan itu Palestina terus bisa nyusun negaranya, keder. Biasa minta sumbangan, terus ngurusin diri sendiri, nggak kayak keder lah. Misalkan saya biasa dapat beasiswa, terus suruh hidup mandiri, gitu kan. Jadi mahasiswa biasanya dapat beasiswa, terus nggak dapat beasiswa suruh mandiri, keder nyopet akhirnya, gitu kan. Bal kadzabu bima lam yahitu bi'ilmi wa lam yatim ta'wiluhu. Wa minhum may yu'min bihi wa minhum may la yu'min. Begitu tuh ada pergunjingan. Awas tabrak. Begitu tuh ada yang kelompok yang iman, diterangkan dari awal tadi bahwa itu adalah kalau begitu namanya orang fasik, itu ada yang iman, ada yang tidak iman. Presentasinya saya nggak tahu. Apa 50%, 50%? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.